Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Hadza yang sasakhu lakum min faida kita al-fiqhu muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan kitabut taharati. Yang pertama adalah kitab taharah. Wastamilu ala as'atin abwabin, yang meliputi atas 10 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkam taharati wal miyahi wa fihi iddatin masailu wa fihi iddatun masailah. Bab yang pertama yaitu dalam hukum-hukum taharah dan air, dan di dalamnya itu terdapat macam-macam permasalahan. Dan masalah itu al-ula, masalah-masalah yang pertama, ta'ifi bit taharati wa bayanin ahamiyatiha wa aqsamiha, yaitu dalam pengetahuan, dalam pengertian dengan taharah dan pentingnya penjelasan terhadap taharah ini serta pembagiannya. Yang pertama, ahamiyatu taharati wa aqsamuha, yaitu pentingnya taharah dan pembagiannya. At-taharatun hiya miftahus sholati wa qadu su'utiha wa syarti la budda an yataqaddama alal masyruti, yaitu bersuci adalah kunci dari pada salat dan yang ditekankan pada syarat-syaratnya, dan syarat itu harus didahulukan atas yang disyaratkan. Wa taharatun ala qismaini, dan taharah itu dibagi menjadi dua. Al-qismul ula, al-qismul awal, itu pembagian yang pertama. Taharatun ma'nawiyatun wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kullam ma'una alaihi, yaitu bersuci secara maknawi atau secara bersuci secara tidak terlihat. Wahya taharatul qalbi, yaitu maknawiyah itu yaitu taharah yang ada di hati, yang mana taharah yang ada di hati ini membersihkan dari kesyirikan serta kemaksiatan yang seluruhnya itu menutupi atas hati tersebut. Wahya ahammu min taharati badani, dan yaitu pentingnya dari bersuci badan. Wala yumkinun an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasa syirki, kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun, surat At-Taubah ayat 28. Dan tidaklah memungkinkan untuk terwujud taharah badan bersama adanya najis yang syirik, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat At-Taubah ini. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua, at-taharatul hisyatu, yaitu taharah yang secara terlihat. Wasayati tafsilu qauli fiha fil usturi taliyati, dan akan ditatangkan perincian dalam pembahasan ini yang pada garis berikut di bawah ini. Yang kedua, ta'ifuha,
definisinya atau pengertiannya dalam bab taharah ini. Wa ya fil lughah, dan secara lughah itu adalah an-nadafati wa nazahati minal aqdai, yaitu membersihkan serta membersihkan dari kotoran. Wafil istilahi raf'ul hadas wa zawalul khabasi, dan secara istilah adalah mengangkat hadas serta menghilangkan kotoran. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab taharah, yang mana bab taharah itu dibagi menjadi dua. Yang mana pembagian yang pertama adalah taharah secara maknawi, dan yang pembagian yang kedua adalah taharah secara hisiah. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa taharah itu adalah kunci dari sebuah sholat, yang mana itu ditekankan pada syarat-syaratnya, dan syarat itu harus didahulukan atas apa yang telah disyaratkan. Tentunya sholat itu wajib, tetapi kita itu diwajibkan lagi sebelum sholat itu untuk berwudu, dan sebelum berwudu kita itu juga diwajibkan untuk niat di dalam hati kita. Dan jika kita niat pada hati kita yang suci itu, maka saat kita akan diterima oleh Allah. Dan ketika hati kita itu terdapat kesyirikan serta kemaksiatan, maka saat kita itu tidak akan diterima oleh Allah, dan juga tidak memungkinkan untuk terwujudnya taharah badan bersama adanya najis yang syirik, bagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najisun, dalam surat At-Taubah ayat 28. Dan sekarang saya akan membahas tentang taharah hisiah atau taharah yang terlihat, yang terlihat pada diri kita, yang mana itu ada pada garis di bawah ini. Dan secara bahasa itu taharah adalah membersihkan serta membersihkan dari kotoran-kotoran, yaitu seperti kotoran burung, kotoran ayam, dan lain-lain. Tapi dalam istilah itu taharah adalah mengangkat hadas serta menghilangkan kotoran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadhihi faidatul yaum. Idza wajadtum minni al-akhta' qawlan aw fi'lan taqabbalu idza yasmahuli. Asallahu wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa astaghfir alaina futuhal arifin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.